Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dalam pembahasan soal simulasi penalaran matematika. Ini berasal dari soal Kemdikbud tahun 2023. Simak sampai akhir video ini dan jangan sampai terlewatkan ya, ada 10 soal. Dalam satu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, rata-rata nilai ulangan murid perempuannya berapa? Kita gunakan rumus rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan sama dengan ada dua kelompok, yaitu kelompok murid laki-laki dan murid perempuan. Jadi di sini ada rata-rata kelompok murid laki-laki dikali banyaknya laki-laki ditambah dengan rata-rata kelompok murid perempuan dikali dengan banyak perempuan dibagi dengan jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, seperti ini ya. Rata-rata gabungan itu rata-rata kelasnya. Tadi ada informasi 80 ya untuk rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut. Jadi di sini 80, kemudian rata-rata murid laki-laki 78. Banyaknya murid laki-lakinya ada 12. Kemudian di sini rata-rata murid perempuannya kita akan cari. Banyaknya murid perempuan 16, kemudian dibagi dengan 12 ditambah 16. Seperti ini. Nah, kita hitung 80 sama dengan 78 kali 12 ya, kita kalikan dulu. 78 kali 12 itu hasilnya adalah 936 di sini. Kemudian ditambah dengan rata-rata kelompok perempuan kali 16, dibagi total siswanya berarti ada 28 kan. Nah, 28 dikali silang dengan 80. Itu akan menghasilkan 2240. Sama dengan 936 ditambah 16 dari rata-rata kelompok perempuan. Nah, sekarang yang 2240 ini kita kurangi dengan 936. Dihasilkan 1304. Saya tulis di sini ya. 1304 itu sama dengan 16 kali rata-rata kelompok perempuan. Jadi rata-rata kelompok perempuannya akan sama dengan 1304 dibagi 16. Nah, ini kalau kita bagi 16 hasilnya berapa nih? Hasilnya pas di 81,5. Jadi, rata-rata nilai ulangan murid perempuannya adalah yang C ini, 81,5. Disajikan pernyataan berikut, kita akan cek mana pernyataan yang benar ya, berdasarkan narasi di atas. Dari pernyataan pertama, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Nah, ini kita sebut sebagai rataan baru ya. Kalau tadi ada 28 siswa, dikurangi 4 yang remedial, berarti jumlah siswanya sekarang tinggal 24. Yang di atas ini adalah jumlah nilai dari 24 anak ini. Nah, sekian ini. Nah, untuk mengetahui jumlah nilai dari 24 orang, kita cek dulu jumlah nilai dari 28 orang, kita kurangi dengan nilai 4 anak yang remedial tadi, 52, kemudian 56, 62, 66 kan? Kemudian dibagi 24. Nah, di sini rataan barunya akan sama dengan, untuk jumlah nilai dari 28 orang, itu cara nyarinya adalah dari 28 kita kali dengan rata-ratanya, 80. Nah, di sini 28 kali 80 ya. Kemudian kita kurangi dengan, ini bisa kita total dulu, nilainya 52 ditambah dengan 56 ditambah dengan 62 dan ditambah dengan 66, 236. Nanti kita bagi 24.
Oke, rataan baru sama dengan 28 kali 80, ada 2240, nanti dikurang 236 bagi 24, ini akan sama dengan 2004 dibagi 24. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 83,5. Kita cek, ini cocok ya? Benar ini. Ya, pernyataan 1 benar. Pernyataan 2. Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Berarti untuk cek yang nomor 2, kita tinggal cari rata-rata yang mengikuti remed. Nilainya kan 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66, kemudian dibagi 4 saja. Nah, ini akan sama dengan, kita lihat tadi totalnya 236 kan? Dibagi 4. 236 bagi 4, dihasilkan 59. Nah, ini salah kalau dibilang 60 ya. Tidak cocok. Kemudian yang ketiga, setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Nah, kita akan cek ini. Setelah remedial, rata-rata peserta remedial itu naik 7 poin gitu ya. Ada keterangan ini kan. Nah, itu berguna itu untuk kita mau cari rata-rata baru. Jadi rata-ratanya sama dengan, sekarang sudah jadi 28 lagi ya. Karena udah dimasukkan nilai remedialnya. Nilai yang tanpa yang ini, yang jumlah nilai 24 orang tadi. Jadi di sini saya tulis dulu deh. Jumlah nilai dari 24 orang. Ini berarti yang lolos ini. Kemudian kita tambah dengan nilai 4 orang setelah remedial. Katanya kan rata-ratanya naik 7 poin. Berarti di sini kalau tadi kita dapat rata-ratanya 59, nah 59-nya tambah 7 ya. 59 tambah 7, kemudian dikali 4. Karena ada 4 siswa kan. Nah, seperti itu. Jadi rata-ratanya sama dengan jumlah nilai dari 24 orang. Tadi ketemunya 2004. Ini tadi sudah kita hitung ya. 2004 kita tambah dengan 59 kali 59-nya tambah 7 ada 66, itu dikali 4. 264 kemudian dibagi dengan 28 ini. Nah, ini kalau kita cek 264 ada 2268 bagi 28. Hasilnya adalah 81. Nah, ini cocok ya. Pernyataan 1 dan 3 cocok. Kalau pernyataan 4, jangkauan. Nah, jangkauan itu data tertinggi dikurangi data terendah. Nah, nilai tertingginya kita tidak tahu karena nilai setelah remedial itu tidak dijelaskan secara detail ya di narasi di atas. Jadi untuk 4 kita tidak bisa menghitung, sehingga yang sudah pasti benar itu adalah pernyataan 1 dan 3. Sehingga jawabannya B. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Berilah tanda pada kolom yang sesuai. Jadi masing-masing pernyataan ini kita akan tentukan benar atau salahnya ya. Dari pernyataan yang pertama, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Kita tahu perempuannya ada 16. Nah, di sini dari 16 murid perempuan dipilih 5. Itu adalah soal tentang kombinasi ya. 16 kombinasi 5. Cara mencarinya adalah 16 faktorial dibagi dengan 16 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial.
Nah, 16 faktorialnya kita tulis 16 dikali 17 dikali 16 kok dikali 17 ya? 16-nya dikali 15, jadi mundur ini. 16 kali 15 kali 14 kali 13 sampai kapan? Sampai bisa nyoret sama 16 kurang 5 ini 11 ya. Kali 12 terus kali 11. Ini stop. Stop di sini biar coret dengan yang di bawah. Nah, seperti ini. 5 faktorialnya kita jabarkan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan. Berarti di sini 11 faktorialnya coret. Kalau ada yang bisa dicoret lagi, dicoret. Seperti 5 kali 3, 15 kan. Coret dengan ini. Kemudian ada 4. Ini kalau mau coret sama 16 boleh. Masih sisa 4. Kemudian 2 mau coret sama siapa saja boleh. 12. Ini masih sisa 6. Berarti kalau kita kalikan angka-angka yang tersisa itu berarti 4 dikali 14 dikali 13 dikali 6 ya. Nah, coba kita kalikan dulu ini. Hasilnya berapa? 4 kali 14 kali 13 kemudian kali 6 ada di 4.368. Wah, ini cocok ya. Cocok. Jadi kita centang yang benar. Kemudian yang kedua, banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki. Nah, laki-lakinya kan ada 12. Dari 12 laki-laki dipilih 5 berarti. Ini caranya adalah 12 faktorial per 12 kurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. 12 faktorialnya kita jabarkan ke belakang. 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali berapa? 8 kali 7 ya. 7-nya stop biar nyoret sama bawah ini. Nah, 5 faktorialnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita coret 7 faktorial. 5 kali 2 coret sama 10. Kemudian 4 boleh 4 kali 3 sekalian dengan 12. Nah, yang tersisa adalah angka 11 kali 9 kali 8 ya. Nah, tinggal ini. Ini kalau kita hitung ada 11 kali 9 kali 8, 792 ini. Nah, pada pernyataan 2, 495. Ini tentunya salah ya. Jadi kita centang yang salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, banyak cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki. Jadi dari 12 murid laki-laki, kita pilih 2, kemudian sisanya kan berarti perempuan dong. Dari 16 perempuan kita pilih berapa? Kita kan harus milih 5. Ini baru ada 2, kurang 3. Nah, ini 16C3 seperti ini. Nah, kita hitung untuk 12C2, 12 faktorial per 12 kurang 2 faktorial, kemudian kali 2 faktorial, nanti dikali sama 16 faktorial per 16 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial, seperti ini ya. Nah, ini juga dihitung 12 kali 11 kali 10 faktorial per ini ada 10 faktorial. Kalau 2 faktorial kan 2. Kemudian dikali dengan 16 faktorialnya kita mundurkan juga 16, 15, 14 sampai ke 13 faktorial. Nah, seperti ini 13 faktorial. Kalau 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 ya. Nah, kita coret saja. Coret, 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 coret 6, coret, coret 3 sama 15 bisa ini. 5, 16 bagi 2 masih bisa 8. Nah, yang depan ini ada 6 kali 11, 66. Kemudian dikali yang belakangnya 8 kali 5, 40. 40-nya kali 14. Ada 560. Jadi ini kalau saya kali lagi, 66 kali 560 akan didapatkan 36.960. Ini ternyata sama ya. Jadi pernyataan ketiga juga benar juga.
Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah. Nah, ini ada kata atau, berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, 1 laki-laki yang terpilih, dan berapa? 4 perempuan, karena harus 5 kan? Atau 2 laki-laki, perempuannya cuma 3. Nah, seperti ini. Nanti untuk peluangnya, saya sebut peluang A ya. Ini NA per NS kan, kalau peluang. Nah, peluang kejadian A-nya sama dengan, untuk NA-nya, kita akan pilih 1 laki-laki dan 4 perempuan. Berarti 12C1 dikali dengan 16C4. Seperti ini. Atau berarti di sini tambah. Sekarang kita pilih 2 laki-laki dari 12 yang ada. 12C2 kita kali dengan 16C3 karena perempuannya 3. Per untuk NS-nya itu dari total muridnya kan ada 28. Itu kita pilih 5. Jadi 28 kombinasi 5. Nah, ini tinggal kita hitung saja peluang kejadian A-nya. 12 kombinasi 1 itu 12. Jadi setiap C1 itu langsung angka 12-nya ya. Kemudian 16C4, nah ini harus hitung. 16 faktorial per 16 dikurangi 4 faktorial kali 4 faktorial ini. Kemudian ditambah 12C2, 12 faktorial per 12 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 16C3, 16 faktorial per 16 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial dibagi dengan 28 faktorial per 28 dikurangi 5 faktorial kali 5 faktorial. Oke, saya tulis di sini kelanjutannya untuk peluang A-nya. 12 dikali dengan, nah 16 faktorial ini nanti kita tulis 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial ya. Supaya bisa nyoret di sini 12 faktorial. Kemudian 4 faktorialnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang sebelahnya ada 12 faktorial. Itu 12 kali 11 kali 10 faktorial per 10 faktorial kali 2. Dan ini dikali dengan, oh ini saya pendekkan saja. Nah, ini masih dikali dengan 16 faktorialnya, saya tulis 16, 15, 14, 13 ya. Karena nanti biar nyoret 13-nya dengan yang di bawah sini. 13 faktorial, kemudian 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1. Nah, per 28 faktorial, 28, 27, 26, 25 sampai mana nih? 24, 28 kurang 5 itu kan 23 ya. Nah, stopnya di 23 di sini. Biar nyoret sama 23 faktorial di sini. Kemudian 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita coret-coret yang sama. Ini coret ke sini. Kemudian ada mana nih? 4 kali 2 8. Saya coret sama 16 ya. Biar jadi 2 di sini. Kemudian 3 sama 15, ini 5. Ini coret-coret 12 sama 2 di sini 6. Kemudian 13 tadi udah habis. Kemudian ini 3 sama 15, 5. 2 sama 16 ini 8. Yang bawah di sini coret. Kemudian ini 5 sama 25, berarti masih 5. Kemudian ada 4 kali 2, 8 ya. Coba, ini 8 sama 24. Oh, ini sekalian ke sini, coret. Nah, habis semua. Oke. Angka-angka yang tersisa adalah 12 kali 2 kali 5 kali 14 kali 13 itu. Kemudian ditambah dengan 6 kali 11 kali 8 kali 5 kali 14 masih ada di sana.
per ini ada masih 28, 27, 26 kali 5 ya. Ini masih ya. Oke, kita hitung lagi berarti yang atas ini kita kalikan 12 kali 2 kali 5 kali 14 kali 13. Ini totalnya ada 21840. Yang belakangnya ada 6 kali 11, kemudian kali 8 kali 5 40 gitu. Kali 14 ada 36960 per bawahnya ada 28 kali 27 kali 26 kali 5 ya. Ini ada 98280. Nah, akan jadi berapa nih? 21840 dibagi dengan 21840 ditambah dulu dengan si 36960. Ini akan dihasilkan 58800 kemudian dibagi dengan 98280. Nah, ini kita sederhanakan saja. Nolnya ini coret. Kita bagi 84 atas bawah sih. Jadi 5880 bagi 84 atasnya itu 70. Ini ada 117. Ya, jadi hasilnya itu adalah 70 per 117 ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kambing ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman penuh rumput. Kandang berbentuk persegi panjang ABCD dengan panjang AB sama dengan 12 meter dan lebar AD sama dengan 9 meter. Kambing ditambatkan pada dinding AB dengan tali yang panjangnya T meter. Pangkal tali ditambatkan pada dinding AB di titik P berjarak X meter dari titik sudut A. Jika diketahui bahwa T lebih besar dari 0 dan T kurang dari 6 meter, daerah merumput kambing akan maksimal jika daerah yang berwarna abu-abu ini merupakan daerah merumput kambing. Ini akan maksimal jika berbentuk setengah lingkaran ya. Jarak dari P ke A itu tadi dikatakan X meter, kemudian T ini panjang talinya, ini nanti akan menjadi jari-jari lingkarannya. Nah, di sini kita bisa cari untuk jarak A ke titik di sini, misalkan ini titik R misalkan, AR, ini adalah X dikurangi T. Kenapa? Karena R ke P kan T, ini jari-jari. Jadi di sini itu X dikurangi T. Nah, X dikurangi T ini kan pastilah lebih besar atau sama dengan 0 ya. Sehingga X-nya lebih besar sama dengan T. Kemudian di sini ada titik S misalkan. PS ini juga merupakan jari-jari lingkaran, ini juga T juga. Nah, ini dari sini ke sini. Oke. Nah, X ditambah T, atau jarak dari A ke S, X ditambah T, ini jangan sampai lebih dari panjang DC. Panjang DC itu sama dengan panjang AB, yaitu 12 meter. Sehingga kita bisa tulis X tambah T harus kurang dari atau sama dengan 12 ya. Nah, dari sini X-nya kurang dari sama dengan 12 dikurangi T. Ini kemudian kita akan iris dari dua daerah ini. Irisan dari X lebih besar sama dengan T, dan X kurang dari sama dengan 12 dikurangi T, maka kita simpulkan bahwa daerahnya adalah X lebih besar sama dengan T, dan X kurang dari sama dengan 12 dikurangi T. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah E. Kambing ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman penuh rumput. Kandang berbentuk persegi panjang ABCD dengan panjang AB sama dengan 12 meter dan lebar AD sama dengan 9 meter. Kambing ditambatkan pada dinding AB dengan tali yang panjangnya T meter. Pangkal tali ditambatkan pada dinding AB di titik P berjarak X meter dari titik sudut A. Misalkan AP sama dengan X sama dengan 3 meter dan panjang tali untuk kambing pertama adalah T meter dengan T kurang dari sama dengan 9,
Kambing kedua ditempatkan dalam kandang, diikat dengan tali yang ditambatkan ke titik Q di dinding BC. Peternak kambing perlu meyakinkan bahwa kedua kambing tidak bertemu dan berebut rumput. Jika BQ-nya adalah 6 meter, panjang tali untuk kambing kedua tidak boleh lebih dari berapa meter. Yang diketahui di soal adalah X-nya, ini 3 meter. Kemudian ada titik Q yang berada pada sisi BC dengan panjang BG-nya adalah 6 meter. Kemudian P dan Q coba kita hubungkan. P itu merupakan titik tambatan untuk kambing pertama ya. Kemudian Q juga titik tambatan tali untuk kambing yang kedua. Agar kambing kedua dengan kambing pertama tidak bertemu dan berebut rumput, maka panjang tali untuk kambing kedua ini tidak boleh lebih dari panjang QS. Nah, di sini untuk panjang PS-nya sendiri itu adalah T juga, karena ini jari-jari lingkaran ya nanti ya PS-nya. Kemudian PB itu bisa kita cari panjangnya. Di sini dapat 9 itu karena AB-nya kan 12 meter. Nah, 12 kurang 3 jadi 9. Ada segitiga siku-siku PBQ di sini. Kita bisa cari panjang PQ-nya. Jadi hanya dengan menggunakan Pitagoras saja. Kita bisa hitung untuk PQ kuadrat sama dengan PB kuadrat ditambah dengan BQ kuadrat. PQ berarti sama dengan akar dari PB kuadrat, itu adalah 9 kuadrat, kemudian ditambah dengan 6 kuadrat. PQ sama dengan akar 81 ditambah dengan 36. Ini didapatkan akar 117. Yang akan kita carikan QS ya. Tadi PS itu kan jari-jari lingkaran, jadi ini T. Sehingga kalau kita nyari QS, sudah mudah, yaitu PQ dikurangi saja sama PS. QS sama dengan akar 117 dikurangi dengan T. Ini dalam satuan meter. Jadi, panjang tali untuk kambing kedua tidak boleh lebih dari akar 117 dikurangi T meter. Jawaban yang benar adalah B. Kambing ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman penuh rumput. Kandang berbentuk persegi panjang ABCD dengan panjang AB sama dengan 12 meter dan lebar AD sama dengan 9 meter. Kambing ditambahkan pada dinding AB dengan tali yang panjangnya T meter. Misalkan tali kambing pertama ditambahkan di titik A dan tali kambing kedua di titik C. Panjang tali pertama adalah T meter, dengan T lebih besar sama dengan 6 dan T kurang dari sama dengan 9. Jika panjang tali kambing kedua adalah maksimal, sehingga kedua kambing tidak bertemu, jumlah luas daerah merumput kedua kambing akan mencapai nilai minimum untuk T sama dengan. Nah, di gambar ini, kambing pertama ditambahkan di titik A. Daerah merumputnya berupa seperempat lingkaran dengan jari-jari T, karena ini panjang talinya adalah T. Kemudian kambing kedua ditambahkan di titik C. Nah, nanti untuk mencari panjang tali kambing kedua, kita cari dulu panjang AC ya. Nah, kemudian di sini ada titik S. Panjang tali kambing kedua maksimum itu adalah SC. Untuk mencari SC, kita cari dulu AC. Jadi, AC-nya kita bisa cari dari Pitagoras sebenarnya. Lihat segitiga siku-siku ABC. Panjang AB-nya kan 12 meter. Kemudian panjang BC-nya itu 9 meter. Sehingga kita bisa tulis AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 144 tambah 81. Ini sama dengan 225. Jadi AC-nya sendiri adalah akar 225. Panjang AC-nya sama dengan 15 ya. 15 meter. Nah, di sini untuk AS sendiri itu kan T juga karena jari-jari lingkaran. Kemudian untuk SC ini nanti akan menjadi jari-jari lingkaran
untuk daerah merumput kambing kedua ya. SC kita bisa sebut T2. Nah, T2 ini bisa kita cari dari AC dikurangi T. Jadi di sini T2-nya itu sama saja dengan 15 dikurangi T meter. Oke. Jadi kalau di sini lihat batas untuk T-nya ya. T-nya itu hanya boleh lebih besar sama dengan 6. T kurang dari sama dengan 9. Artinya untuk T sama dengan 6, T2-nya itu 15 dikurangi 6. Jadi ada 9 meter. Kemudian untuk T sama dengan 9, maka T2-nya sama dengan 15 kurang 9 berarti ada 6 ya, 6 meter. Sehingga T2-nya intervalnya juga antara 6 sampai 9 meter seperti ini. Nah, kemudian untuk daerah merumput kambing kedua, karena talinya kan SC, jadi dia juga berbentuk seperempat lingkaran juga di sini SC. Kemudian kita bisa cari luasnya ya. Luasnya masing-masing berbentuk seperempat lingkaran, sehingga jumlah luas daerah merumput, kita bisa tulis jumlah luas gitu aja. Itu dari seperempat lingkaran daerah untuk kambing pertama. Jadi seperempat luas lingkaran PR kuadrat. Jadi R-nya saya sebut R1 ya. Ditambah dengan daerah untuk merumput kambing kedua, seperempat PR2 kuadrat. Luas totalnya saya sebut A sama dengan seperempat Pi. Jari-jari untuk lingkaran pertama itu T. Jadi di sini saya ganti T kuadrat ditambah dengan seperempat Pi dari jari-jari lingkaran kedua. Ini tadi T2 tadi ya. T2 kuadrat. Nah, ini bisa kita tulis A sama dengan seperempat Pi dalam kurung T kuadrat ditambah T2 kuadrat. Tadi kita sudah mendapatkan T2 itu sama dengan 15 dikurangi T. Jadi kita gantikan ke sini. A sama dengan seperempat Pi dikalikan T2 ditambah dengan 15 dikurangi T dalam kurung kuadrat. Nah, seperti ini. Ini tinggal dijabarkan lagi, seperempat Pi T kuadrat ditambah 225, itu dari 15 kuadrat dikurangi dengan 2 kalinya 15 kali T, 30 T. Ditambah dengan T kuadrat, luasnya sama dengan seperempat Pi, ini ada 2T kuadrat, oh ini 30-nya kurang T tadi ya. 2T kuadrat dikurangi 30T, ditambah dengan 225. Nah, di sini. Kemudian, kalau kita perhatikan, 2T kuadrat dikurangi 30T tambah 225, ini kan fungsi kuadrat ya. Kalau digambar itu berbentuk parabola yang membuka ke arah atas. Jadi bentuk parabolanya seperti ini. Dan di sini merupakan titik balik minimum. Sehingga untuk jumlah luas daerah merumput kedua kambing ini memang benar nilainya adalah nilai minimum. Nah, nilai minimumnya itu sama dengan sumbu simetri atau T-nya. Nah, kita bisa cari dari rumus min B per 2A. Ini akan sama dengan min 30 per 2 kali 2 ya. Sama dengan 30 dibagi 4. 30 dibagi 4 itu hasilnya adalah 7,5. Nah, ini dia. Oke, jadi jumlah luas daerah merumput kedua kambing akan mencapai nilai minimum untuk T-nya sama dengan 7,5. Jawaban yang benar adalah C. Berikut ini adalah tabel klasemen sementara 5 klub teratas di Liga Serie A Italia tahun 2022. Setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dengan setiap tim lain, di mana terdapat 20 klub yang bermain di Liga Serie A.
Poin yang diberikan di bawah ini adalah setelah klub memainkan sekitar 30 pertandingan. Ada 5 klub, 5 teratas ya, Napoli, Atalanta, AC Milan, Roma, Lazio. Untuk setiap kemenangan, klub akan mendapatkan nilai 3 poin, imbang 1 poin, dan kalah 0 poin. Pertanyaannya, total banyaknya pertandingan di Liga Serie A Italia adalah berapa pertandingan? Nah, kita tahu ada 20 klub yang bermain. Kalau saya bikin bagannya, ini ada klub pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Ini sampai klub 19, 20. Nah, di sini ada misalkan. Nah, klub yang pertama itu kan tidak akan bermain dengan dirinya sendiri ya. Dia akan dengan yang klub kedua, terus ketiga, keempat, dan seterusnya ini sampai ke klub 19 dan 20. Nah, ini. Ini ada 19 berarti pertandingan. Kalau yang klub kedua ini tidak dengan klub pertama lagi karena tadi sudah kita hitung kan 1 dengan 2. Ini 2 tidak dengan yang pertama ya. 2 juga tidak dengan dirinya sendiri, ini saya silang. Tapi dia yang ke arah sini. 2, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian ke 19, 20. Jadi cuman ada 18. Nah, nanti yang klub ketiga berkurangnya 3, 17 berarti. 17 pertandingan dan seterusnya ini. 16 sampai terakhir cuman 1. Nah, seperti ini. Karena setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan ya. Dengan setiap tim yang lain, maka ini nanti kita kali 2. Seperti ini. Nah, ini untuk yang banyak pertandingannya, ada sejumlah ini. Kalau kita cek yang deret 19, 18, 17, 16 sampai 1 ini akan deret aritmatika. Dengan bedanya adalah min 1 ya. Ini bedanya min 1. Kita akan total semuanya. Nah, kita ingat rumus SN-nya berarti. SN ini N per 2 A plus UN. Nah, A itu suku pertama, UN-nya suku terakhir. Jadi di sini kan ada 19 nih. Ada 19, berarti di sini saya tulisnya S19 ya. Nah, ini kalau kita mau hitung, berarti 2 dikali S19-nya 19 per 2, kemudian 19 tambah 1. Seperti ini. Ini akan sama dengan 2, 19 bagi 2 itu kan, kita tulis saja 19 bagi 2, kemudian 19 tambah 1, 20. Nah, seperti ini baru kita coret 2-nya dengan 20. Nah, biar mudah. Ini jadinya 190 kali 2. 190 kali 2 ada 380 pertandingan ya. Jadi, total banyaknya pertandingan di Liga Serie A Italia adalah 380 pertandingan. Jawaban yang benar C. Poin minimal yang harus diperoleh Napoli di pertandingan tersisa untuk menjamin tim ini sebagai juara Liga Serie A tahun 2022 adalah, nah, kita lihat untuk skor sementara Napoli ya, pada 32 pertandingan. Ini kita bisa cek skor masing-masing. Kalau menang dikali 3, kemudian imbang itu dikali 1, kalau kalah dikali 0. Kita akan total semuanya. Dari yang Napoli dulu, dari 29 kali 3, itu 87. 87 sama 1, 88 berarti skornya. Kemudian yang Atalanta, 24-nya kali 3, 72. 72 tambah 2, 74. Nah, si AC Milan 23 kali 3 tambah 5, itu juga 74 juga nih. Kemudian yang Roma 21 kali 3 63, 63 tambah 3 66, dan yang Lazio 20 kali 3 60, 60 kali 2 60 tambah 2 62 ya. Ini skor sementara. Nah, kita lihat untuk jumlah pertandingannya itu ada berapa ya? Ini kan baru sementara nih. Karena setiap klub melakukan tepat 2 pertandingan dan di sini ada 20 klub, tentunya
ada 19 kali 2 ya, 38 pertandingan ya. Jadi kita cek dulu ini. Ada 38 pertandingan yang akan diikuti oleh setiap klub. Karena salah satu klub itu akan bermain dengan 19 tim yang lain. Nah, karena tepat 2 pertandingan maka 19-nya harus kali 2. Jadi 38. Kita cek untuk kurang berapa lagi pertandingan. Itu dari si Napoli itu kan kurang 6 pertandingan berarti. Karena dia 32 kan. Berarti kurang 6 pertandingan. Nah, Atalanta juga sama, kurang 6 pertandingan lagi. Kemudian yang AC Milan itu malah kurang 7. Kurang 7 pertandingan. Roma kurang 6 pertandingan. Dan Lazio kurang 6 pertandingan. Seperti ini. Nah, misalkan yang Atalanta itu di 6 pertandingan misalkan dia menang terus gitu ya. Maka ada tambahan poin 6 kali 3, jadi 18. Jadi nanti totalnya dia ada 74 tambah 18. Itu 92. Kemudian kalau yang AC Milan, misalkan 7 pertandingan sisanya tuh menang terus berarti ada tambah 21 ya. Nah, berarti 74 tambah 21 itu 95. Kalau yang Roma tambah 18 ada 66 tambah 18 ini 84. Kemudian yang Lazio tambah 18 juga nih. Jadi 62 tambah 18 80. Nah, ini nih, ini yang harus dikejar yang AC Milan. Jangan sampai dia jadi juara 1 kan. Karena di sini kita akan cari poin minimal yang harus diperoleh Napoli agar dia tetap menjadi juara kan. Nah, kita lihat tadinya dia skornya 88. Kemudian kalau dilihat kalau AC Milan menang terus, skornya jadi 95. Nanti jadinya si AC Milan ini. Nah, maka poin minimal yang harus diperoleh Napoli itu adalah 95 dikurang 88 itu kan 7 ya. Coba cek 95 kurang 88 itu 7. Kalau 7 itu berarti masih imbang ya. Karena 88 tambah 7 kan 95. Nah, berarti kalau dia mau menang, dia harus poin minimalnya 8 yang C ini. Nanti dia jadi skornya 88 tambah 8 kan jadi 96. Berarti masih tertinggi di antara yang lainnya. Jadi jawabannya yang C. Jika di pertandingan tersisa Atalanta memenangkan 2 pertandingan dan sisanya imbang, kemungkinan komposisi menang imbang kalah untuk AC Milan pada pertandingan sisa untuk menjamin bahwa AC Milan menempati posisi kedua pada klasemen akhir adalah. Nah, kita tahu bahwa untuk skor tadi sementara dari Napoli itu 88, ini tadi dari menang dikali 2, imbang dikali 1, kalah dikali 0 ya. Kemudian Atalanta itu tadi ada 74. Ini juga AC Milan 74 sama. Kemudian Roma 66, Lazio 62. Nah, seperti ini kondisinya. Kemudian di pertandingan tersisa Atalanta memenangkan 2 pertandingan dan sisanya imbang. Dia kan kurang berapa pertandingan sih? Kurang 6 kan ya? Ini masih kurang 6 pertandingan, terus menangnya 2. Berarti nanti di sini saya tambah 2 kali 3, terus ditambah dengan sisanya imbang katanya. Nah, berarti sisanya 4 kali 1 kan? Nah, ini totalnya ada 74 tambah 6, itu 84 ini skornya untuk Atalanta ya. Nah, kemudian AC Milan bagaimana agar dia menempati posisi kedua ya? Kalau seperti ini kan Atalanta yang kedua. Jadi AC Milan bagaimana skornya? Dia kurang berapa sih ini? Dari 84 ini, itu kan sama 74 masih ada 10 ya. Minimal 10 poin ini dia dapat.
Nah, kita cek untuk kemungkinan pertama, kalau menangnya 3, imbangnya 3, kalahnya 1, apakah bisa lebih dari 10 nggak? Kita cek. 3 kali 3 ada 9, 9 ditambah 3 itu 12. Jadi ini ada tambahan 12 poin. Kalau dia 74 tambah 12 poin masih 86. Oh, itu bisa itu, 86, lebih dari 10 kan? Kemudian kalau ini bisa ya. Kalau 322 berarti 3 kali 3 9, 9 ditambah dengan 2 11. Itu juga lebih dari 10. Jadi di sini nambah 11 kan ya. Ini juga bisa. Yang penting harus lebih dari 10. 3 kali 3 ditambah 4. 3 kali 3 9. 9 tambah 4 13. Tambah 13 poin. Oke. Kemudian yang keempat 3 kali 3 9. 9 ditambah 0. Ini tambah 9. Wah, kurang dari 10. Nggak bisa ya. Jadi agar AC Milan menempati posisi kedua, dia harus punya tambahan poin lebih dari 10. Jadi ini yang memenuhi adalah pilihan 1, 2, 3. Sehingga jawabannya adalah A. Untuk dapat berlatih soal latihan persiapan UTBK lainnya dan juga belajar dari materi pelajaran sekolah, kalian bisa mengakses situs website kami di clavius.id.